Terlihat sederhana, tapi tak mudah untuk dikuasai. Inilah kue lumpur. Di balik bentuk yang minimalis, tersembunyi seni memasak yang butuh ketelitian dan kesabaran. Salah satunya adalah cara mencongkel kue. Tak tepat dieksekusi, bisa-bisa bentuk kue berubah menjadi telur dadar. Nama kue lumpur sendiri merujuk pada teksturnya yang lembut dan sedikit padat, menyerupai lumpur basah. Jika pada umumnya kue lumpur memakai kentang sebagai pelembut tekstur, kue lumpur bakar khas Sidoarjo punya perbedaan yang cukup mendasar. Adonannya hanya memakai campuran santan, gula, dan telur. Kalau lumpur kentang kan dia padat gitu, kalau ini kan teksturnya kayak klenyer-klenyer gitu. Kalau orang bilang tuh kayak klaper tart gitu. Jadi dia biarpun dimasaknya lama, itu dalamnya tuh tetap bukan lembek, klenyer kalau orang gitu ya, mirip lumpur lah ya Bu ya. Iya, lumpur kan kayak gitu ya. Ya, itu makanya dinamainnya kue lumpur. Menariknya, adonan kue lumpur biasanya selalu memakai kocokan manual atau whisk untuk menjaga ukuran yang pas dengan cetakan. Kocokan manual membuat para penjual bisa mengontrol adonan agar tak sampai keluar busa seperti kue lainnya. Yang telur terakhir Bu ya. Ini bahannya udah kayak bikin bolu Bu, tapi kenapa nggak pakai mixer? Iya, karena nggak bisa. Nanti dia adonannya bisa ngembang. Jadi kayak bolu kan cetakannya kecil-kecil tuh. Nah itu kalau dia ngembang segede bolu udah kayak apa kuenya? Bukan kue lumpur dong ya. Jadi memang pakemnya ini memang dia nggak pakai mixer tapi pakai manual. Pakai manual biar dia nggak ngembang. Kalau pakai mixer nanti kan dia ngembang ya. Nanti cetakannya kecil, kita masukin yang udah ngembang tambah lebar lagi dia jadinya. Cara memasak kue lumpur bakar juga punya keunikan dibanding kue lumpur lain. Wadah sejenis rantang untuk diisi briket batu bara disiapkan untuk nantinya diletakkan di atas loyang adonan. Pemakaian briket yang punya panas stabil bertujuan agar tekstur kue lumpur tidak mengempis ketika dimasak. Tapi untuk besaran si apinya itu atau panasnya ini, hawa panasnya itu atas dan bawah memang beda? Iya beda, panasnya lebih panas yang bawah. Karena kan dia untuk biar dapetin coklatnya. Kalau atas itu kita nggak pengen kayak bawah, jadi cukup sampai dia ada gosong-gosong sedikit gitu. Ada wangi-wangi asam. Iya, wangi-wangi ada smoky-smokinya gitu nanti kuahnya. Iya. Adonan lalu dituang ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah diolesi minyak dan margarin. Berbeda dengan loyang bundit alias bergelombang, loyang cekung memang dirancang untuk menghasilkan lapisan kue luar yang sedikit kering, tetapi tetap lembut dan creamy di bagian tengahnya. Ini kalau untuk si bentuknya, kenapa juga bentuknya malah cekung-cekung banyak itu? Kenapa nggak bikin yang gede gitu? Oh iya ya, biar enak bareng-bareng gitu ya. Ini kan ciri khasnya memang kue lumpur kan memang bulat-bulat gitu ya. Kalau misalkan kita bikin besar begitu, nanti kita nggak dapat tekstur yang kita mau gitu loh. Jadi nanti nggak mateng atau gimana, karena kan dia besar, jadi kita jadiin satu adonan tuh. Kalau besar itu biasanya di oven ya, kalau ini kan dibakar. Kalau dibakar itu, jadi kita gampang kalau satu-satu gini. Bisa kelihatan, bisa berarti ini salah satu kita makanan. kontrol matangnya gitu. Tak sampai 15 menit, kue lumpur sudah terlihat mengembang sempurna. Tetapi, disinilah tantangannya. Mengangkat kue lumpur bakar dari cetakan memang butuh ketelitian tinggi. Salah dikit, kue akan hancur karena tekstur bagian tengah yang sangat lembut. Ternyata ya, mencongkel kue lumpur setelah matang kayak gini tuh rada-rada susah ya Bu ya. Ini kalau kata Bu Eva itu harus ada tekniknya, dari pinggir kemudian ditahan pakai si sendok yang datar ini. Cuman kalau soal teori emang gampang ya Bu ya. Prakteknya nih yang susah. Aku coba lagi nih Bu. Ibu, ibu. Iya. Oh, jadi telur dadar dia Bu. Selain rasa original, banyak penjual kue lumpur bakar yang kini menambahkan berbagai topping sebagai variannya. Meski keberadaan kue lumpur banyak dikenal setelah tragedi lumpur Lapindo, banyak ahli sejarah yang menyatakan jika kudapan ini telah ada sejak Portugis datang ke Nusantara. Bangsa Portugis sendiri memiliki kue khas pastéis de nata yang punya tampilan sangat mirip dengan kue lumpur. Biasanya terbuat dari campuran susu dan kuning telur, diyakini adonan pastéis de nata menjadi inspirasi lahirnya kue lumpur.
Menariknya, meski punya loyang yang sama, kue ini justru punya teknik congkelan yang berbeda. Inilah bikang atau sebagian menyebutnya cara bikang. Sangat populer di Pulau Jawa, kudapan klasik ini punya cita rasa manis yang legit sekaligus crispy di bagian kulitnya. Biasa dibuat dari adonan tepung beras, terigu, gula, dan sagu, bikang jamak ditambahkan pewarna makanan agar tampilan akhir yang menarik. Yang unik, jika kue lumpur bakar harus sempurna mencongkel kue setelah matang, bikang justru harus dipecahkan agar menghasilkan tekstur pecah pada kue. Kalau yang kue lain kan mungkin nggak mekar kan, kalau yang ini lebih mekar dan dia harus dicongkel dulu biar lebih mekar gitu. Nah, kalau baru pertama kali nyoba itu nggak bakalan bisa lebih mekar gitu. Kalau baru pertama nyoba mekar bentar, dia pasti langsung balik lagi. Langsung kuncup lagi. Iya, Oh. Jadi harus ada tekniknya gitu. 4 menit setelah dimasukkan ke dalam loyang, pembuat bikang biasanya akan mencongkel bagian tengah kue agar terpecah dan membentuk layaknya bunga yang sedang mekar. Selain takaran margarin yang pas pada dasar loyang, pemilihan jenis loyang juga menjadi salah satu faktor keberhasilan membuat kue bikang. Ngaruh nggak sih Bang sebenarnya ketebalan si loyangnya ini dengan Ngaruh. mekarnya? Ngaruh. Kalau loyangnya tipis itu nggak bakalan bisa mekar, soalnya ini cepet gosong, cepet panas gitu. Jadi harus tebel. Kalau tebel itu kan apinya stabil, panasnya stabil kayak gitu. Gitu bagus. Iya, lebih bagus gitu. Coba ya Bang ya, ini udah matang belum Bang? Iya, kasih situ santan dulu. Oh dikasih santan dulu. Iya. Api dari pembakaran juga tak boleh terlalu besar atau kecil karena akan mempengaruhi tingkat kematangan bagian tengah dari kue bikang. Penjual biasanya akan mengamati lubang-lubang kecil pada adonan untuk menentukan apakah kue bisa mekar dengan sempurna. Jadi sebenarnya untuk menandakan dia, oh udah mateng nih tuh dari apa Bang kelihatannya? Kalau nandain udah mateng itu kalau dari sini udah kering-kering gini, adonannya udah mateng semua gitu. Ada warna kuning-kuningnya gitu ya? Enggak kuning sih, enggak, cuma kering aja sih. Oh ini coklat nih Bang, bukan kuning lagi, coklat nih. Iya, maksudnya kering, bukan kering ya gitu. Jadi udah nggak ada adonannya lagi gitu, udah pertanda udah mateng gitu. Meski tak pernah terdokumentasi dalam catatan resmi, sejak ratusan tahun lalu, para leluhur kita telah menggunakan loyang yang terbuat dari besi cor. Material ini dipilih karena kemampuannya yang luar biasa dalam menghantarkan panas secara merata dan menyimpannya dalam waktu lama. Hasilnya adalah kue-kue tradisional dengan tekstur sempurna, matang merata, dan memiliki aroma khas yang sulit ditandingi oleh alat modern. Di Jawa, loyang cekung menghasilkan kue cara bikang yang mekar, lumpur bakar yang super lumer. Sementara di tempat lain, loyang yang sama menciptakan serabi, camilan hangat yang menyatukan keluarga.